Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sayyidina wa Nabiyyina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jamaah salat dan salam yang kita semua berharap selalu mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kita yang dialami salah satunya dengan memperbanyak membaca kalimat Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Salam dan salam pun senantiasa kita kirimkan, kita bacakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita bacakan dan kirimkan kepada beliau berupa salawat Nabi bisa menjadi salah satu sebab kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan shalawat dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, yaitu satu majelis yang dicintai Allah dan Rasulnya karena di dalamnya dibahas tentang ilmu-ilmu agamanya Allah. Kita mencoba mengupas sedikit demi sedikit apa yang menjadi ajaran agama kita yaitu agama Islam, baik dari ilmu fikih, hadis, Al-Qur'annya. Kita bahas sedikit demi sedikit setiap pagi. Semoga dengan pembahasan ini keyakinan kita terhadap ajaran agama kita menjadi semakin kuat.
Kemudian yang berimbas kepada semakin teguhnya kita, semakin rajinnya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga akhirnya ibadah kita semakin berkualitas sebab didasari oleh ilmu-ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi ini kita masih membahas tentang masalah fikih, masalah tentang hewan-hewan kurban. Dan pagi ini kita membahas tentang waktu penyembelihan. Baiklah, seperti biasanya kita bacakan dulu teks asli dari kitab Fathul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyah. Dan masuk waktu penyembelihan lil udhiyah untuk hewan penyembelihan atau karena penyembelihan kurban min waqti sholatil Id, yaitu dari mulai waktu masuk waktu sholat Id. Idin Nahri, yaitu Idul Adha. Idin Nahri itu dia sholat hari raya penyembelihan atau hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Wa asluha yadkhulu waqtu budhi wa waqtu tadhiyah. Dan asalnya atau aslinya redaksi yadkhulu waqtu tadhiyah, masuk waktu penyembelihan idza tala'atis syams, ketika sudah terbit matahari, yauman nahari, pada hari penyembelihan, hari penyembelihan. Wa madha qadara raka'ataini wa khutbataini khafifataini, kemudian dihabiskan sekedar untuk waktu itu dipakai untuk sholat 2 rakaat, kemudian dua khutbah yang ringan-ringan. Khafifah ini yang ringan atau yang singkat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini dianjurkan dipercepat, baik waktunya dan pelaksanaan. Waktunya misalnya kalau beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kalau bisa waktunya diundur. Karena kalau kita masih berharap adanya penerimaan pembayaran zakat fitrah. Karena pembayaran zakat fitrah itu kalau sudah selesai sholat itu buku. Ya, khawatir lagi ada yang belum membayar zakat fitrah. Ketika dia belum membayar zakat fitrah atau pengen bayar, waktu sudah habis sebab terlalu cepatnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, kalau Idul Adha itu memang disarankan itu dipercepat waktu. Kalau misalnya jam 7:30 Idul Fitri, ya kalau bisa 6:30 kumpul lagi, ya kalau bisa. Biasanya jam 7 lah atau biasanya kalau jam 7 itu untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan disunahkan pelaksanaan Idul Adha disebutkan khafifatain, yang ringan-ringan baik, yang ringkas. Yang ringkas pelaksanaan. Apalagi khutbah
khutbahnya itu terlalu panjang. Buat jamaah itu jenuh. Apa khutbah panjang, maconya terbata-bata pun, banyak khutbahnya panjang juga. Nah, yang model ini akan membuat jamaah jenuh. Jadi khutbah itu sebenarnya pendek-pendek. Dan khutbah pendek ini bukan cuma dalam sholat Idul Adha. Sebenarnya sholat Jumat pun disampaikan khutbah itu pendek-pendek, ya. Yang ringan-ringan saja. Makanya kalau di masjid aku itu khotibnya aku selalu ingatkan khutbah kisaran antara 7 sampai 15 menit. Ada yang 10 menit, ada yang kira 15, ada yang 15 menit itu sudah agak lama. Tapi yang alhamdulillah ya, khutbahnya ya singkat-singkat. Ada yang panjang langsung setelah selesai itu koreksi. Ada misalnya pernah khutbah itu agak panjang, apa namanya khutbahnya. Meskipun aku tidak sholat di masjid aku, ya ada laporan, kalau Ustaz panjangnya itu langsung itu tidak lanjut. Karena apa namanya apalagi kayak kita di masjid aku itu kan sudah khutbah Jumat itu kegiatan jamaahnya masih panjang karena rata-rata mereka itu ASN, para pekerja dan lain sebagainya. Dia terikat dengan waktu dan aturan di kantor. Ya. Makanya akhirnya istilahnya pelaksanaan ibadah itu harus fleksibel, ya. Harus fleksibel gitu. Jangan sampai terkesan kaku dan lain sebagainya. Ya. Jadi sholat khutbah Jumat itu apa namanya disarankan pendek singkat. Kalau perlu ya lebih singkat khutbahnya ketimbang sholatnya. Ini ya. Karena Rasulullah itu sering dia singkat khutbahnya sebentar sholatnya yang lama. Ya. Kalau pengen kita betul-betul mencontoh apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun singkat, tetapi jangan melupakan atau meninggalkan hukum khutbah yang di poin. Ya, khutbah yang. Jadi disebutkan di sini khutbah Idul Adha ini disunahkan itu yang ringan-ringan. Tidak usah terlalu banyak drama kalau khutbah Idul Adha. Sampai khotib sampai tangis-tangisan itu sudah ibadah ada di model itu istilah menurut sebagian jamaah malah tambah kurang sakral gitu ya. Berarti kalau terkesan dibuat-buat ya. Kalau alami juga enak. Tapi kalau terkesan dibuat-buat itu kan kadang membuat uang lain akhirnya penjelasannya jadi jenuh. Jadi wa madun rakaataini wa khutbataini khafifataini. Intaha wa yastamiru waktu dzabani. Terus berlangsung habis dan terus berlangsung waktu penyembelihan ila ghurubi syamsi sampai terbenamnya matahari min akhiri ayyamit tasyriqi dari hari terakhir hari tasbih. Hari terakhir apa namanya hari tasbih yaitu hari ketiga. Hari tasbih itu 3 hari setelah hari itu Idul Adha. Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari tasbih 3 hari yang
mengiringi, yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban ini sebenarnya agak lama, yaitu 4 hari. Dan penyembelihan yang memang yang paling afdol itu pada saat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Itu penyembelihan yang paling afdol. Tetapi misalnya belum bisa disembelih tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hewan kurban tersebut disembelih pada tanggal 11, 12, bahkan tanggal 13, itu tidak mengurangi kesakralannya, ya. Tidak mengurangi kesakralannya dan maknanya. Itulah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya ya kenapa pelaksanaan sholat Idul Adha itu dipercepat, ya karena untuk biar pelaksanaan penyembelihan itu bisa menjadi cepat. Kalau cepat pendistribusian, pembagian dari daging kurban itu bisa dipercepat. Karena wong-wong yang membutuhkan ini nunggu biasanya. Sudah menunggu. Jangan ditunda-tunda dalam penyembelihan hewan kurban pendistribusian. Kalau selesai, kalau itu bagi-bagi. Jadi itulah salah satu hikmah mengapa pelaksanaan sholat Idul Adha itu dipercepat, kemudian pakai surat yang pendek-pendek baik, khutbah yang seringkas-seringkas baik, supaya panitia itu segera bisa bekerja menyembelih hewan kurban tersebut. Nah, kalau kita tetap biasa misalnya, kalau kita mau hari Idul Adha yang hari Jumat, kita biasa akan menunda besoknya hari Sabtu tanggal 11, dan itu terbukti ya tidak mengurangi kesakralan, tidak mengurangi rasa khidmat, kemudian tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang menjadi syarat hukum dari penyembelihan hewan kurban. Meskipun disembelih tidak pada hari raya kurban atau tanggal 10 Zulhijjah. Misal terjadi disembelih pada tanggal 13 Zulhijjah, ya tidak apa-apa. Disembelih. Disembelihnya waktu asar misalnya. Waktu asar pada saat tanggal 13 Zulhijjah. Mungkin karena tidak dapat hewan kurban yang murah karena terakhir kan, karena hari terakhir dapat hewan kurban yang murah karena harga itu mungkin turun, ya harga mungkin turun dari tanggal itu lah. Kalau tanggal 10 itu kan nyarinya harga masih tinggi, pas tanggal 13 harga bisa turun. Nah, waktulah sore-sore langsung disembelih. Bisa dicontoh. Dapat harga murah tanggal 13 Zulhijjah. Disembelih, yang penting penyembelihannya saat sebelum terbenamnya matahari. Yang jadi standar itu penyembelihan, bukan pendistribusian daging. Kalau mau nanya, kalau pendistribusian dagingnya sampai itu memang tidak, bukan yang standar, bukan pendistribusian daging, tetapi penyembelihan. Saya tidak mengalirnya darah hewan kurban ke tanah, itulah yang dijadikan standar penyembelihan, waktu penyembelihan hewan kurban di situ. Jadi meskipun disembelih tanggal 13 Zulhijjah, pas misalnya jam 5 lah, jam 5 maghrib, jam 5 disembelih, tidak apa-apa ya. Terus apa ngolahnya sudah maghrib langsung,
panitia lembur malam itu bisa galak lembur misalnya, galak lembur, ya tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, kalau ketemu itu, ketemu apa namanya hewan yang murah, ya. Karena kalau panitia kurban ini tidak susah, ya. Siapapun galak, ya galak kalau ya, jadi tidak susah dari panitia kurban. Yang galak susah itu nyari panitia pembangunan. Baru nombor. Iya. Yang galak susah itu nyari panitia pembangunan rumah ibadah. Nah, galak saling ditunjuk, saling itu, saling gerak. Kalau panitia penyembelihan hewan kurban, mudah nyari ya. Lembur, oke siap. Kata yang punya hewan kurban, jam 5 ini tanggal 13 Zulhijjah itu loh. Berarti kita olahnya lembur malam maghrib. Oh siap, siap itu banyak. Pasti ketemu banyak itu. Pasti ketemu wong ya ternyata. Tidak perlu mudah dari petugas panitia penyembelihan hewan kurban ini. Jadi pada akhir tanggal hari tasbih tanggal 13 maka masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Wa yustahabbu inda dzabhi dan disunahkan ketika melakukan penyembelihan khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang disunahkan ya untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Tapi meskipun redaksinya ini disunahkan, ini kadang mempengaruhi keabsahan penyembelihan. Ya. Yang pertama yaitu at-tasmiyah. At-tasmiyah itu membaca bismillah. Fayaqulu dzabih. Maka eksekutor atau penyembelih al-bojo mengucapkan bismillah. Bismillah. Cukup bismillah saja. Kalau mengucapkan bismillah saja itu sudah cukup. Ya. Dia nama bismillah. Allahu Akbar. Langsung bismillah. Ya. Sedangkan yang paling sempurna mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kalau tidak dibacakan yang secara sempurna tadi, ya, tidak dibacakan bismillah ya, secara sempurna, tetap hewan sembelihan itu tetap halal. Nah, dalam hal ini ada perbedaan, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Untuk hewan kurban, ya, ini dikatakan di sini disunahkan mengucapkan bismillah. Karena apa? Karena ada ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban itu mengucapkan taqabbal udhiyatan. Ya. Taqabbal udhiyatan. Jadi model udhiyah, taqabbal udhiyatan an-nafsi. Allahu Akbar. Tanpa mengucapkan bismillah. Ya. Makanya ketika taqabbal udhiyatan, ya. Udhiyatan ini sebagai hewan. Udhiyatan artinya ya Allah, terimalah ini udhiyatan sebagai hewan kurban. Allahu Akbar. Maka mengucap langsung Allahu Akbar. Maka itu tetap sah. Ya. Tetap sah. Karena apa? Niat tadi ya, Allahumma taqabbal udhiyatan itu sudah menggantikan posisi Allahu Akbar, itu sudah menggantikan posisi bismillah. Nah, biar tidak
jadi pro kontra, yo sebaiknya bismillahnya tetap diucapkan. Biar gak abu lagi. Ada jamaah dengar agak fanatik pulau misalnya, ya yang boleh gak bisa baca bismillah, boleh dengar. Iya ya. Maka bagi penyembelihnya, bagi eksekutor itu mengucapkan bismillah itu harus disunahkan. Jadi akhirnya digabung bismillahi Allahu Akbar. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, setelah dalam penyembelihan, memang kalau pengen di sini disebutkan kalau pengen sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebagian kecil para ulama mengatakan ya, menambahkan lafaz Ar-Rahmanir-Rahim pada penyembelihan itu hukumnya makruh. Ya, karena istilahnya menyembelih itu kan menghilangkan nyawa makhluk. Sedangkan sifat Rahman dan sifat Rahim ini menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang. Jadi ada kontradiksi dikit. Ya, makanya dimakruhkan katanya cuma mengucapkan sampai Bismillahirrahmanirrahim kalau kita nak nyembelih cukup Bismillah. Ya. Bismillah Allahu Akbar langsung disebut. Wasani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disunahkan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ya. Kemudian sholawat pada Nabi itu ya sholawat apa ya yang penting maksud jenis sholawat. Iringi jamaahnya membacakan sholawat. Kemudian membacakan ya puji-pujian lah ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau membaca tahliyah dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu termasuk membaca tadi juga disunahkan. Membacakan sholawat. Wa yukrahu ayyajtami'a. Wa yukrahu ayyajtami'a baina ismillahi wa ismi rasulih. Dan dimakruhkan mengumpulkan antara nama Allah dan nama Rasulnya pada satu posisi itu dalam hal menyembelih langsung. Misalnya apa sama Bismillahi wa Rasuli. Nah ini tidak. Ya. Bismillahi wa Rasuli. Nah itu dimakruhkan. Ya dengan nama Allah dan nama Rasulullah. Nah ini yang dimakruhkan. Tapi Bismillahi kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya itu seperti itu ya. Yang dianjurkan seperti itu. Bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terus langsung ya. Bismillahi Allah Akbar. Jadi sholawat nama sholawat kepada Rasulullah. Kemudian pengucapan Bismillah bagi penyembelihan itu sebaiknya tapi terpisah, jangan digabung menjadi satu. Misalnya Bismillahi wa Rasulih, nah itu yang tidak dianjurkan. Jadi kita baca sholawat dulu ya, kemudian ya istilah persiapan ya. Pas sudah siap hewan penyembelihannya, lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alisu dan yang ketiga disunahkan istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah menghadap qiblah. Apa yang menghadap qiblat? Ya hewan penyembelihan tadi, hewan sembelihan, hewan kurban tadi yang menghadap qiblat. Ya.
Dan kiblatnya hewan penyembelihan ini berbeda dengan kiblatnya jenazah. Ya. Kalau kiblatnya hewan penyembelihan, kepalanya ini berada di selatan, ya, di selatan. Kalau jenazah kepalanya berada di utara, ya, di utara. Itu berbeda. Itu jangan menurut jenazah, ya. Karena bakal jadi jenazah juga bagi hewan penyembelihan. Nah, taruhlah di situ apa namanya kepalanya di sebelah utara. Ya kesulitan menyembelihnya, ya. Kesulitan menyembelihnya. Ya. Iya, kidal. Nah, kalau penyembelihan dalam posisi berdiri pun disunahkan juga menghadap kiblat. Nah, unta itu kan ya. Nah, unta itu yang ketika berdiri ya disunahkan menghadap kiblat. Tapi balik lagi menghadap kiblat karena tidak terlalu apa namanya kalau hewannya banyak, kalau di Mekah itu lah tidak apa namanya lah sudah sulit ya tidak ngadep Ka'bah ya menghadap Ka'bah karena apa ya, posisi hewan itu saking banyaknya jadi buat kita langsung siap langsung dieksekusi apalagi di Mekah itu kan cepat eksekusinya ya. Cepat ya eksekusi bukan terlatih atau di RPH misalnya kan karena mereka dikejar waktu ya. Dikejar waktu di RPH atau rumah pemotongan hewan kadang itu apa ngatur hewan kurban hewan sembelihan itu menghadap kiblat kadang mereka menghabiskan waktu misalnya Pak Adi masuk yang penting lah terkapar sembelih langsung dari kita itu nah kalau saya itu cak kalau tidak menghadap kiblat ya tidak apa-apa ya. Nah, hewan sembelihan itu tetap sah Aywajibu dzabih bidabiha al-qiblah wa yatawajjahu huwa aidan yaitu penyembelih dengan menghadap ke arah kiblat dengan hewan sembelihan atau menghadap ke arah tidak usah ke pasnya kiblat. Oke yang penting kira-kira arah kiblat ke arah matahari barat kalau cara di kita ya ke arah barat geser sedikit ke itu ya dari matahari terbenam itu digeser sedikit sekitar 10 sampai 15 derajat ya maka itu sudah masuk arah kita itu daerah kita ya. Tapi kalau sudah daerah Afrika ya, daerah Eropa yang masuk ke Eropa Barat ya dia menghadapnya ke timur ya, karena apa Ka'bahnya ya, jadi Ka'bahnya berada di arah timur mereka ya. Jadi menghadap ke barat itu untuk kita. Jangan kaget misalnya kita ada misalnya pergi mana ya? Ke Turki misalnya. Pergi ke Turki pas nak nyembelih yuk ngadep ada ke barat pulau ya tidak bisa ya di situ ya itu menghadapnya ke kiblat ke arah timur di situ. Turki itu malah ke arah selatan ya, karena dia berada di utaranya Jazirah Arab ya. Ke arah selatan malah dia menghadap kiblat ya. Jadi yang jadi standar itu adalah kiblat itu adalah posisi Ka'bah. Nah, untuk daerah kita di Indonesia, India, Pakistan, Asia Tenggara ini kiblatnya adalah menghadap ke barat. Karena posisi Ka'bah itu di sebelah barat. Warabi'u dan yang keempat, at-takbir. Yang keempat disunahkan membaca takbir qabla tasmiyah sebelum membaca apa namanya qabla tasmiyah atau ba'daha. Sebelum membaca bismillah atau setelah membaca bismillah boleh ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya membaca takbir itu khusus untuk hewan kurban ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu
talbiyah itu membaca takbir hari raya boleh diiringi jamaah boleh ya, itu sudah. Tapi jangan kamu itu ya jangan kamu itu ya. Makanya istilahnya sebelum pada saat hewan penyembelihan itu diurus, hewan kurban diurus untuk dirobohkan dan lain-lain sebagainya, ya sudahlah ada yang membimbing membaca takbir, membaca sholawat ya. Termasuk yang menyembelih juga dianjurkan membaca itu. Makanya dalam penyembelihan hewan kurban itu ya, yang bagusnya sebenarnya posisi penyembelih ini dia tidak usah mengikut ngatur hewan ya. Karena dia itu istilahnya mempersiapkan diri dia baca sholawat, baca takbir ya sebelum itu ya. Jadi tidak usah mengikut dia mengatur posisi hewan tidak usah. Karena kalau dia ikut terjun mengatur posisi hewan, pasti kaget lupa dia dengan apa yang disunahkan itu tadi ya. Lain dengan penyembelihan biasa. Kata urusan kan, kalau penyembelihan biasa kan, misalnya tidak pulang itu ya dia betul ngatur apa istilahnya. Termasuk yang sering aku lakukan juga misalnya kalau tidak penting istilah tidak krusialnya, tidak hal yang itu nih, aku biasanya tidak galak sampai mengatur posisi hanya menuju arah deh, tapi sampai nggak ikut merobohkan itu aku menghindar dari situ. Bukan apa-apa, karena kita mempersiapkan diri. Ya, kalau menyembelih itu kan mempersiapkan diri, zikir, sholawat dan lain sebagainya. Ya, meskipun wong tidak tahu, tapi itu harus dilakukan oleh penyembelih. Ya, harus dilakukan oleh penyembelih. Ya. Sebelumnya itu dia paling tidak berpikir dulu baca sholawat untuk diri dia pribadi meskipun tidak sama-sama boleh. Ya. Itu karena itu dia sebaiknya itu tadi ya penyembelih itu tidak usah ikut terjun istilahnya ikut terjun dalam hal merobohkan hewan atau lain-lain sebagainya ya. Karena apa? Penyembelihan hewan kurban ini kan latihan tahu ya. Sebenarnya kita panitia itu kan paham kan tugas dan fungsinya masing-masing ya. Paham. Karena itulah istilahnya disebeli jadi kita sesuai dengan tupoksinya masing-masing seperti itu. Nah kecuali misalnya yang panitia ini masih baru awam galanya cara merobohkan hewan itu macam-macam dan sebagainya memang dalam ngurus hewan kurban itu satu komando siapa yang pemimpinnya ya itulah yang diikuti. Nah, kadang kita ini karena tidak biasa ya karena bukan gawe harian banyak yang nak ngomong lain aja. Jadi salah kalau metode siapa yang dipakai kita merobohkan hewan itu kan sebenarnya latihan tahu cara. Cuman kalau banyak yang ngomong, banyak yang ngatur, jadi eksekutor lapangannya bingung. Tali sikok nyuruh narik ke kanan, sikok lagi nyuruh narik ke kiri. Dia narik tidak. Wal khamisu dan yang sunnah yang kelima, ad-du'a bil qabul, disunahkan membaca doa dengan harapan bil qabul dengan harapan diterimanya hewan kurban tersebut. Fayaqulu dzabi, maka eksekutor atau penyembelih berdoa berkata Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi udhiyah nikmatan minka alayya ya alayya. Kemudian ada lagi wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Ini doanya panjang.
Kalau doa yang singkat, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal an siapa? Itu fataqabbal an amni kalau kita dewe atau dari siapa tadi dari para pembukaan maka dibaca ya ini simpulan dan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar langsung disembelih itu udah ringkas ya. Kalau kadang kalau tadi kalau doa yang kepanjangan itu ya kasihan juga ya kurban ya lamun jangan dibaca ke Yasin dulu. Jangan dibaca ke surah Yasin dulu. Baca surah Al-Fatihah apa enggak usah yang model-model itu ya. Baca surah Al-Fatihah dulu dekat. Kalau nak baca surah Al-Fatihah untuk yang merawat kurban dalam majelis yang lain. Jangan waktunya yang boleh itu ya. Jangan waktunya yang boleh. Cukup kita doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal hadhihi udhiyah an saqo baca sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, yang tadi sholawat, kemudian takbir, itu kiblat, itu bisa dikerjakan sebelum pelaksanaan eksekusi penyembelihan. Ya. Pada saat merobohkan hewan itu diiringi dengan takbir, diiringi dengan sholawat itu sudah mencukupi. Ya. Jangan diiringi dengan setelan lagu dangdut, ya. Diiringi dengan setelan lagu dangdut sama Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan pada Allah yang Maha. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير لكلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراف والعجم محمد خير من يمشي على القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لكلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه.